Kalau Prof melihat masih ada relevansi nggak sih kemarin Pak Jokowi mendapatkan 3 nama dari relawan, dan ketiga nama ini kan yang suka digadang-gadang dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Masih ada relevansinya nggak sih, Prof, soal capres ini? Soal relevansi kan dijawab oleh Presiden sendiri ya, yang dia katakan bahwa dia akan berdiskusi kuat kepada partai-partai yang saat ini koalisinya juga belum begitu beres gitu ya, belum tuntas. Nah, jadi menurut saya ini relevan. Bahwa kemudian muncul 3 nama, padahal PDIP yang notabene Jokowi adalah petugas partai yang dinaikkan mandatnya menjadi presiden oleh PDIP sudah mengusulkan Ganjar Pranowo, ini tetap relevan. Karena kita melihat bahwa presiden sendiri, Jokowi sendiri kan masih berfungsi untuk mendorong, membangun koalisi besar yang dimotori oleh Gerindra, PKB, Golkar, PAN. Jadi menurut saya kemunculan 3 nama ini bisa diakomodir oleh 2 jalur yang berbeda. Ganjar melalui PDIP dan Prabowo Subianto melalui koalisi besar. Nah, mengapa saya bilang begitu? Karena kalau saya menyimak 26 menit 0 detik 06 detik pidato Jokowi ini dengan menyebutkan karakter personal, mulai dari tepat sampai kepada mengerti apa yang dikehendaki rakyat, kemudian kompetensi manajerial gitu ya, yang harus berani turun, tidak duduk di istana dan tanda tangan saja, sampai kepada komitmen moral anti korupsi dan merawat demokrasi dan menjadi nakoda yang berani, tidak mudah tunduk dan ampun, itu tidak mengarah pada seseorang dari 1 dari 3 itu. Sebab menurut saya itu karakter-karakter generik, dan kalau kita melihat proses musrah ini, karakter-karakter itu ada pada poin 2. Sebab setahu saya, kebetulan saya hadir menjadi narasumber di musrah pertama di Bandung, Agustus. Musrah meliputi 3 tahap. Tahap pertama itu di mana peserta memilih isu-isu strategis yang menurut mereka paling penting dan harus ditangani 5 tahun ke depan. Fase kedua adalah memilih karakteristik pemimpin yang dikehendaki dan dinilai sanggup mengatasi isu yang pertama. Dan pemilihan ketiga itu memunculkan nama orang-orang. Jadi bisa jadi apa yang disampaikan oleh ketua itu adalah nama orang yang muncul terus di tiap provinsi plus yang di Hong Kong itu. Jadi menurut saya ini sebuah soal yang tidak menyulitkan Joko Widodo karena ketiga-tiganya bisa diakomodir. Bahwa sampai sekarang cawapres masih menjadi teka-teki, menurut saya itu juga bukan soal. Karena peluang bagi Erlangga masuk menjadi calon wakil presiden masih terbuka, kendati pun dia pemegang amanah menurut Munas Golkar sebagai presiden, seperti halnya juga Caimin. Jadi menurut saya ini keinginan kuat dari relawan Joko Widodo untuk menggali pemimpin yang, karena dalam pandangan mereka, pemimpin Indonesia ke depan adalah pemimpin tipikal Joko Widodo. Sebab yang berkumpul di sini adalah mereka yang sudah mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari Joko Widodo. Kenapa saya katakan begitu secara teori? Mereka tidak sedang mengevaluasi kinerja presiden, tapi mereka sedang mempersonalisasi bahwa ada hubungan erat antara relawan dengan Jokowi. Dan itulah sebabnya saya baru melihat bagaimana Jokowi pidato berapi-api, emosional, dan sangat dekat dengan audiennya. Ini sebuah kontes di mana Pendem ketemu dengan tokoh idolanya. Lebih dari sekedar idola, bahkan lebih dari itu, tapi pejuang, nakoda yang mereka idamkan dan menitis pada pemilih penggantinya yang akan datang. Oke, baik. Tadi Prof menyebutkan gitu ada dari 3 kriteria gitu. Mengerucut mungkin sebenarnya ada dari 1 dari 3 ini sebenarnya tidak memenuhi kriterianya itu gitu. Nah, nanti saya tanya lebih lanjut ya ke Prof, termasuk juga ke Bang Mangi, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Baik, kami lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung lagi ke Prof Karim. Prof, ada koalisinya yang belum selesai, mungkin senada dengan apa yang disampaikan oleh tadi Prof di awal gitu. Tapi kalaupun misalnya apa yang disampaikan Presiden Jokowi soal koalisi yang belum selesai, ini arahnya akhirnya kemana Prof? Dengan munculnya 3 nama di musrah kemarin. Ya, saya melihat koalisi PDIP dengan P3 juga kan belum selesai. Karena sama halnya misalnya dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya juga belum selesai. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat peluang-peluang ya, atau misalnya tradisi koalisi sebelumnya,
itu kan ada pola-pola yang sudah terjadi, ada pola-pola yang belum terjadi. Kita melihat di antara P3 dengan PDIP bisa berkoalisi. Kemudian antara Gerindra, PKB, Golkar, PAN bisa juga berkoalisi. Tapi misalnya kita belum pernah, kalau kita melihat 4 pemilu yang lalu, kita belum pernah melihat misalnya koalisi antara PAN dengan PDIP gitu ya. Tapi dalam 4 pemilu itu PAN selalu berkoalisi dengan PKS misalnya, selalu tiap pertemuan itu. Nah, jadi menurut saya ini yang dimasukkan oleh Presiden, koalisinya juga belum selesai. Nah, kemudian saya ngerti pertanyaan Anda. Mungkin Anda terinspirasi oleh kata-kata Presiden, kita butuh kepemimpinan yang kuat gitu ya, yang tidak mudah ampun dan takluk kepada tekanan negara. Dia contohkan bagaimana usaha Joko Widodo untuk melawan tekanan terhadap kasus nikel gitu ya. Tapi saya lebih menangkap ketika dia katakan kita butuh kepemimpinan yang kuat, itu yang baru saya usahakan. Artinya dia ingin menunjukkan bahwa salah satu legasi Joko Widodo adalah menanamkan kepemimpinan yang kuat karena dekat dengan rakyat, yang kuat karena berani mengambil keputusan yang meskipun ditekan oleh negara-negara, dalam hal ini adalah Uni Eropa, tapi tetap jalan gitu ya. Itu yang pertama.